Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kami, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi Agribisnis, akan mempresentasikan mata kuliah penyuluhan pertanian di Desa Margoluyo, Pesawaran. Adapun anggota di dalamnya yaitu saya sendiri, Salsadela Adinda, rekan saya Rafikah Amanirele, Widya Seja, dan Umi Salamah. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya, mengenai gambaran umum desa. Apa sih yang ada di dalam gambaran umum desa ini? Simak terus ya. Oke. Yang pertama, letak geografis. Desa Margoluyo memiliki batas wilayah. Yang pertama, bagian utara berbatasan dengan Desa Rengas, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, bagian selatan berbatasan dengan Desa Gedung Gumantri, Kecamatan Teginenang, Kabupaten Pesawaran. Yang ketiga, bagian timur berbatasan dengan Desa Bumi Agung, Kecamatan Teginenang, Kabupaten Pesawaran. Dan yang terakhir, bagian barat berbatasan dengan Desa Binjai Agung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Next, iklim. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, iklim di Desa Margoluyo termasuk ke dalam iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan profil Desa Margoluyo, curah hujan rata-rata setiap tahunnya mencapai 900 mm. Temperatur suhu di wilayah ini mencapai 21,5 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 67%, serta tinggi dari permukaan laut antara kurang lebih 100 sampai 200 mdl. Topografi. Topografi di dalam desa ini yaitu desa dataran rendah mencapai 635,5 hektar, desa berbukit-bukit 16 hektar, desa aliran sungai 10,2 hektar, dan desa bantaran sungai 34 hektar. Next, yang terakhir yaitu monografi. Menurut monografi, kepadatan penduduk di Desa Margoluyo sekitar 540,03 km. Jumlah penduduk Desa Margoluyo adalah 4.049 jiwa dengan jumlah KK 4.349 KK. Tabel jumlah penduduk menurut usia serta tinggi dari permukaan laut antara kurang lebih 100 sampai 200 mdl. Topografi. Topografi di dalam desa ini yaitu desa dataran rendah mencapai 635,5 hektar, desa berbukit-bukit 16 hektar, desa aliran sungai 10,2 hektar, dan desa bantaran sungai 34 hektar. Next, yang terakhir yaitu monografi. Menurut monografi, kepadatan penduduk di Desa Margoluyo sekitar 540,03 km. Jumlah penduduk Desa Margoluyo adalah 4.049 jiwa dengan jumlah KK 4.349 KK. Tabel jumlah penduduk menurut usia, bisa kalian lihat tabel di sini. Pada usia 0 sampai 10 tahun, laki-laki mencapai 550 orang, perempuan 479 orang. Pada usia 11 sampai 25 tahun, laki-laki mencapai 779 orang, perempuan 772 orang. Pada usia 26 sampai 40 tahun, laki-laki mencapai 267 orang dan perempuan mencapai 245 orang. Dan yang terakhir, pada usia di atas 41 tahun, laki-laki mencapai 446 orang, sedangkan perempuan sejumlah 551 orang. Maka dapat kita totalkan keseluruhan laki-laki dari awal kelahiran hingga di atas 41 tahun yaitu sejumlah 2042 orang dan perempuan 2007 orang. Dengan total keseluruhan yaitu 4.049 jiwa. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan pada gambaran umum desa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang identifikasi masalah dan tujuan program penyuluhan. Adapun identifikasi masalah di Desa Margomulyo, yaitu Desa Margomulyo mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah pada bidang pertanian, salah satunya yaitu padi. Pola pertanian di desa ini ditanam dengan pola tanam monokultur, yaitu satu jenis tanaman dengan satu lahan. Cara masyarakat dalam melakukan cocok tanam ini sebagian dilakukan dengan cara tradisional, karena di desa ini belum terdapat teknologi yang canggih dan maju. Adapun tujuan program penyuluhan ini yaitu penyuluhan di Desa Margomulyo sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di bidang pertanian. Dengan adanya penyuluhan di desa ini akan membawa inovasi yang diterima oleh masyarakat desa Margomulyo. Pengaruh teknologi di desa ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum benar-benar mengerti tentang teknologi yang sudah mulai canggih. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai tabel penyusunan rencana kerja penyuluhan di Desa Margomulyo. Yang pertama itu ada deskripsi satuan, yaitu mengenai identifikasi masalah yang ada di Desa Margomulyo, yaitu tentang penggunaan teknologi yang masih tradisional, yaitu seperti cara masyarakat yang dalam bercocok tanam ini masih sebagian dilakukan dengan cara yang tradisional karena di desa ini belum terdapat teknologi yang canggih dan maju. Kemudian ada selanjutnya ada kebutuhan nyata, yaitu mengenai penyuluhan pasca usaha tani. Kemudian tujuan ini yaitu untuk mengenalkan dan mempraktekkan teknologi modern kepada petani. Pengaruh teknologi di desa ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum benar-benar mengerti tentang teknologi yang sudah mulai canggih. Kemudian metode yang dilaksanakan ini yaitu rapat atau pertemuan umum. Kemudian yang terlibat dalam rencana kerja penyuluhan Desa Margomulyo ini seperti petani, PPL, dan Dinas Pertanian. Kemudian ada kalender kerja atau waktu pelaksanaannya, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2020 pada pukul 9 pagi sampai jam 12 siang. Terima kasih. Penyuluhan. Nah, di sini ada adopsi teknologi pertanian tanaman padi pada penyuluhan pertanian. Adopsi teknologi dalam penyuluhan pertanian itu hakikatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi teknologi dan perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan atau kognitif, sikap atau efektif maupun keterampilan atau psikomotorik pada diri seseorang adalah setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluhan oleh masyarakat sasaran. Nah, adapun tahapan-tahapan adopsi teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada awareness atau sering juga disebut kesadaran. Maksudnya di sini adalah sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi teknologi yang ditawarkan oleh penyuluh. Nah, yang kedua itu ada interest atau tumbuhnya minat yang seringkali ditandai oleh keinginannya untuk bertanya atau untuk mengetahui lebih banyaknya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi teknologi yang ditawarkan oleh penyuluh. Nah, yang ketiga itu ada evaluation atau penilaian terhadap baik atau buruk atau juga manfaat inovasi teknologi yang telah diketahui informasinya secara lebih lengkap. Nah, pada penilaian ini sasaran tidak hanya melakukan penilaian saja, tetapi juga aspek ekonomi maupun aspek-aspek sosial budaya. Bahkan seringkali juga ditinjau dari aspek politis atau kesesuaiannya dengan kebijakan pembangunan nasional dan regional. Nah, yang keempat itu ada trial atau mencoba dalam skala kecil untuk lebih meyakinkannya penilaian sebelum menerapkan untuk skala yang lebih luas. Nah, yang kelima itu ada adoption atau menerima atau juga menerapkan dengan penuh keyakinan berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukan untuk diamatinya sendiri. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.